A. Partikel, benda, dan makhluk hidup. Bagian partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat terbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom memiliki ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antara rantai molekulnya. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan dengan mikroskop biasa. Sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Contohnya kayu yang dibuat pensil dan pati dalam membuat kentang. Pati disusun oleh rantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana disebut glukosa. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana. Molekul glukosa yang menyusun amino tersusun dari atom C, H, dan O. Sedangkan kayu yang disusun untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa. Selulosa amilon mempunyai molekul penyusun sama yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antara molekul glukosanya berbeda. Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara itu amilon dapat dicerna dan dapat digunakan sebagai bahan makanan. Setiap senyawa mempunyai rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Jika bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda, zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dari jenis atau penyusunnya. B. Atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen H dan 2 atom oksigen O. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusunan molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Lampu-lampu mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan elektron-elektron yang terdapat di dalam atom-atom gas. Contoh lain adalah kembang api. Cahaya pada kembang api dihasilkan akibat terbakarnya unsur-unsur yang terdapat dalam kembang api. Ketika kembang api dibakar, akan membuat temperatur unsur penyusun kembang api semakin tinggi. Akibatnya, elektron berpindah dari kulit atom satu ke kulit atom yang lainnya. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Menurut Bohr, atom mempunyai kulit atom, tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom. Oleh karena itu, elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas dari kulit itu sehingga atom mendapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. 2. Nomor atom dan nomor massa. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Jika dua atom mempunyai massa atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, dan dapat menyebabkan kematian. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 1. Konfigurasi elektron. Model atom Bohr menjelaskan bahwa elektron bergerak dalam kulit-kulit atom yang ditentukan oleh tingkat energi seperti K tingkat energi 1, L tingkat energi 2, M tingkat energi 3, dan seterusnya. Dengan demikian, suatu atom
akan mempunyai kulit K, kulit L, kulit M, dan lain-lain. Tiap-tiap kulit atom ditempati oleh sejumlah elektron. Tiap kulit mempunyai jumlah maksimum elektron yang dapat menempatinya. Posisi elektron pada kulit-kulit atom dimulai dari kulit terdalam atau yang mempunyai energi paling rendah. Posisi elektron secara berurutan dimulai dari kulit K, kemudian kulit atom yang lebih tinggi. 2. Ion dan ikatan ion. Atom-atom dengan nomor atom 1-18 akan mencapai kestabilan ketika kulit atom terluarnya memiliki 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan kripton. Untuk mencapai jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, suatu atom dapat melepaskan atau menerima 1 atau lebih elektron. Sebagai contoh, atom natrium dengan 11 elektron memiliki konfigurasi K2L8M1. Namun, untuk mencapai stabilitas atom Na cenderung melepaskan 1 elektron dari kulit M. Ini membuat kulit M hanya memiliki 1 elektron, menjadikan atom Na tidak stabil. Sebagai hasilnya, atom Na melepaskan 1 elektron menjadi bermuatan positif dan disebut ion Na atau kation Na. Sebaliknya, atom klorin dengan konfigurasi K2L8 dan M7 cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai stabilitas. Setelah menerima 1 elektron, atom Ci menjadi bermuatan negatif dan disebut ion Ci atau anion Ci. Ion positif atau kation memiliki lebih sedikit elektron dibanding banyak elektron. Proton di inti atom, sementara ion negatif anion memiliki lebih. Dalam ikatan ion, unsur logam cenderung menjadi kation, sementara unsur non-logam cenderung menjadi anion. 3. Identifikasi unsur. Kembang api mengandung senyawa-senyawa yang saat dibakar menyebabkan perpindahan elektron antar kulit atom. Perpindahan ini dari kulit dengan energi rendah ke energi tinggi menyerap energi, sementara sebaliknya melepaskan energi. Variasi energi dan jarak antar kulit menyebabkan cahaya yang dihasilkan memiliki warna-warna berbeda. Warna khas dari unsur-unsur terbakar dapat digunakan untuk identifikasi secara kualitatif, dikenal sebagai uji nyala, meskipun tidak semua unsur memiliki warna yang khas. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama yaitu karbon, tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, tiap-tiap atom karbon C mengikat 4 atom karbon C lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral. Struktur berupa 4 bidang. Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras serta memiliki titik lebur sekitar 3550 oksi. 1. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. A. Kerapatan. Densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah G/m3 atau G/ml. B. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs. Gunakan alat yang disebut sklerometer. C. Elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. D. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. E. Kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. F. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair, dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. G. Titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat sangat penting untuk dipahami ketika menggunakan suatu bahan untuk keperluan tertentu. Beberapa sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut. A. Kestabilan. B. Kereaktifan. C. Korosivitas.